Minggu ini kita akan membicarakan tentang invertebrata, ya, yang tidak memiliki tulang punggung atau tulang belakang. Minggu depan kita bicarakan tentang vertebrata. Ya, minggu depan materi terakhir, jadi mengenai beberapa contoh kita gabungkan ke masing-masing materi yang ada. Sehingga nanti harapannya Anda dapat melihat atau dapat menuliskan ya, dalam ujian contoh-contoh dari pemanfaatan invertebrata maupun vertebrata yang sebetulnya sudah banyak kita jumpai. Nah, pada dasarnya dunia binatang dibedakan atas invertebrata dan vertebrata. Nah, jadi yang punya tulang punggung atau tulang belakang dan ada yang tidak memiliki. Nah, yang tidak memiliki ini menjadi bagian-bagian yang relatif lebih sederhana dibandingkan yang telah memiliki tulang belakang atau vertebrata. Jadi vertebrata itu mulai dari yang paling sederhana sampai kepada yang kompleks. Nah, kalau kita lihat dari yang paling sederhana adalah porifera. Dia masih tidak simetris. Bentuknya masih belum beraturan seperti pada yang lainnya, karena yang lainnya sudah memiliki jaringan jati. Ini yang belum. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini, mudah-mudahan tidak sampai 50 menit, ya, karena selama ini lebih dari 50 menit. Ya, jadi yang dimaksud dengan invertebrata adalah hewan tanpa tulang punggung. Ya. Tanpa tulang punggung internal. Nah, di sini termasuk di dalamnya adalah serangga. Mungkin yang paling sering kita jumpai, yang paling banyak, ya, krustasea, ubur-ubur dan sebagainya. Ya. Dan semakin sederhana memang biasanya semakin beragam. Maka spesies invertebrata itu jauh melebihi keanekaragaman semua hewan vertebrata. Jadi sangat banyak. Ya. Contohnya di sini adalah arthropoda. Ya. Serangga. Spesiesnya paling banyak. Belum lagi organismenya. Ya, hari-hari ini kita lihat yang paling banyak apa? Laron, ya, terbangan karena musim. Belum lagi rayapnya, ya, dan sebagainya. Nah, itu yang sering kita lihat. Ya. Itu termasuk ke dalam invertebrata. Ya. Yang dipelajari ada yang sudah menjadi fosil, ada yang masih ada. Tentunya kita tidak mempelajari apa-apa yang sudah menjadi fosil. Kenapa? Karena kita bukan dari biologi. Kita akan mempelajari bagaimana kita memanfaatkan. Adakah bahayanya, adakah manfaatnya, jika dapat dimanfaatkan, bagaimana memanfaatkan. Itu nantinya akan dipelajari dalam mata kuliah pengetahuan bahan. Di sini mengenal apa itu bahan-bahannya. Ya. Lebih detail nanti pada pengetahuan bahan. Jadi setelah saudara lulus kuliah ini, maka semester depan, atau mungkin semester ini saya nggak tahu, saudara pasti akan mengambil mata kuliah pengetahuan bahan. Nah, itu yang akan kita gunakan nanti ketika kita masuki mata kuliah satuan operasi. Ya. Jadi invertebrata itu sudah ada sejak lama. Ya. Dianggap berasal dari organisme bersel tunggal yang eukariot. Ya. Tapi dari apa nggak tahu. Nah, perkembangannya beda-beda. Dan kita lihat contohnya spons ini juga sampai sekarang ya tetap aja macam itu. Nah, tidak akan berubah ke arah yang lain. Jadi memang ada perkembangan model evolusi dan perkembangbiakan organisme. Nah, banyak organisme mengalami perubahan-perubahan bentuk, perubahan-perubahan kondisi, sehingga kondisinya menjadi berubah dan menjadi organisme yang cukup canggih untuk bergerak. Nah, sampai ke mamalia. Nah, karena ini masih cukup sederhana, maka dia juga dapat dilihat dari cara reproduksinya, cara mencari makannya, cara bertahan hidupnya. Masing-masing menunjukkan adanya suatu perbedaan-perbedaan.
Ini kalau kita lihat secara sekilas beberapa filum dengan karakteristiknya. Ya. Kita tidak akan mempelajari semuanya nanti di sini. Ya. Yang paling sederhana yang kita kenal tadi dengan swamp, ya, atau porifera. Ya. Dia multiseluler, ya. Sel terspesialisasi, nah, dia sudah ini. Tapi tidak ada jaringan. Nah, tadi ya, jadi dipisahkan tadi pada filogeni pada gambar awal ada pemisahan, yang ke atas itu selnya belum ada jaringan, yang bawah sudah ada jaringan sejati, sudah membentuk jaringan. Ya, itu yang membedakan porifera dengan yang lainnya. Ya, pada gambar filogeni di PowerPoint awal. Nah, asimetri. Nah, jadi dia berbeda dengan organisme yang lain, pada animal yang lainnya sudah simetri, tapi ini belum simetri. Ya. Sistem pencernaan tidak sempurna. Jadi ini memang semacam animal yang paling sederhana. Ya. Kemudian, ya, Cnidaria. Cnidaria ini sudah memiliki jaringan sejati, ya. Tetapi sistem pencernakannya tidak lengkap. Contohnya pada ubur-ubur. Nah, bahkan ubur-ubur transparan. Orang nggak dapat melihat di situ bagaimana sistem pencernaannya. Nah, nanti akan kita bicarakan di dalam slide-slide berikutnya. Nah, Lepopterosa ini juga sudah simetri. Ya. Ada mesodemnya, sistem pencernaannya sudah lengkap. Contohnya pada cacing pipih. Ya. Kemudian masuk ke cacing yang berikutnya yang kita kenal dengan nematoda. Nematoda ini sudah punya sistem pencernaan, namun masih disebut dengan pseudoxylem atau usus yang semu. Ya. Jadi seperti kolon yang masih semu, bukan sejati. Jadi sistem ada pencernaan tapi mirip tapi belum sempurna. Ya. Baru ketika kita mempelajari tentang moluska, nah ini kolomnya sudah sempurna. Jadi usus sudah terkait dengan baik, sistem organ juga sudah ada, namun ada juga otak, meskipun masih primitif. Nah, jadi moluska sudah memiliki otak yang primitif, yang sederhana. Sebenarnya yang atasnya belum. Ya. Juga adanya Annelida, ya, tanah lintah dan sebagainya. Ini mirip dengan moluska, ya, punya lunak. Ya. Kemudian yang mulai lebih bagus lagi perkembangannya adalah arthropoda. Nah, ini yang paling banyak. Tubuh sudah tersegmentasi, sudah ada persendian, ada perlengkapan dan sebagainya, ada kerangka luar, ya, ada kutikulanya, ada otak. Jadi sudah semacam animal yang sudah lengkap. Hanya apa? Belum ada tulang. Ya. Di sini yang masih menampakkan nanti ketika kita bicara chordata, kita akan ada di sana. Ya. Kalau SMA dulu ingat ada chordata, ya, punya tengkorak dan sebagainya. Ya. Kemudian echinodermata. Ya. Ini juga sering kita lihat, di situ ada tripang. Ya. Sistem pencernaan lengkap. Ya. Ini beberapa contoh, namun kita tidak akan mempelajari semuanya. Ya, nanti kalau sudah luring baru kita pelajari semuanya. Ya. Ini memang kelas daring, ini kelas darurat. Jadi yang dipelajari sedikit. Kalau Anda tidak pernah bertanya di grup, ya eman sebetulnya. Seharusnya grup tadi digunakan untuk diskusi. Ya, yang belum jelas apa dan sebagainya, kita selesaikan itu untuk melengkapi materi yang terpaksa hanya disampaikan dalam 1 jam kurang, maksimal 50 menit. Ya, meskipun kita kadang-kadang masih lewat. Ya, ini saja sudah materinya dikurang-kurangi. Ya. Ini kita lihat yang pertama. Ya. Porifera. Ya. Ini adalah invertebrata yang
paling sederhana. Karena belum memiliki jaringan sejati. Ya. Jadi pencernaan dan reproduksinya berjalan tetapi belum sempurna. Nah, jadi ini yang paling lama sudah ada lebih dari 600 juta tahun yang lalu. Terdiri dari 2 lapisan sel yang dipisahkan oleh yang disebut dengan mesohil. Nah, nanti dalam tingkat mesohil ini ada disebut dengan amoebosit. Ya, amoebosit ini untuk mengambil makanan dari luar. Ya, ini contohnya kalau kita lihat ada skulumnya, ya, air masuk dari sini. Ya, tadi ada dapat mati jaringan-jaringan sedikit. Nah, kemudian ya nanti akan keluar. Ya, koanositnya ini pada daerah koanosit, ya, dengan adanya flagel-flagel. Ini bagian epidermisnya. Jadi sangat sederhana. Air mineral dapat masuk, kemudian nanti akan digunakan dicerna di situ. Sama-sama dia ada proses fagositosis. Ya. Pada saat sebelum UTS sudah saudara pelajari apa itu fagositosis. Nah, pada saat mempelajari struktur sel dan dicerna. Nah, amoebosit di bagian sebelah sana, ya. Di sini. Nah, dia dapat bergerak dari bagian sel satu ke bagian sel yang lain, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana dia digunakan. Ya. Ini amoebositnya di sini nih gambarnya. Nah, ini dapat bergerak. Ini mesofilnya, mesohil. Ya. Dia bergerak di sini nih. Ini mesohil. Ya. Nah, di sinilah terdapat amoebosit. Kebanyakan dia adalah hermafrodit. Ya, artinya dalam satu organisme ada jantan dan ada betina. Nah, sekaligus di situ. Nah, dan telah diteliti pula bahwa beberapa spon ini menghasilkan antibiotik. Antibiotik ini salah satunya adalah kribostatin yang dapat digunakan untuk melawan streptococcus yang resisten terhadap penisilin. Nah, ini menjadi penting. Ketika streptococcus yang ada sudah tidak mempan terhadap penisilin, maka biasanya kemudian diberi kribostatin. Nah, itu sudah menjadi barang komersial, ya, antibiotik ini dapat dibeli, tapi biasanya harus dengan resep dokter. Nanti kalau saudara beli resep kok ada kribostatin, artinya penyakit yang Anda derita sudah tidak dapat ditangani dengan penisilin, sehingga harus menggunakan antibiotik yang lebih tinggi lagi. Dan itu dapat dihasilkan oleh organisme yang dianggap sangat sederhana ini. Ini juga diteliti bagaimana untuk menangani kanker. Ya, dicari agensia-agensia sebagai anti cancer. Ya, memang banyak penelitian-penelitian yang sekarang untuk mengarah bagaimana mencari antimikroba, antivirus, anti cancer, ya, anti tumor, ya, antioksidan, itu semuanya yang serba anti-anti ini namanya sekarang sedang populer. Nah, ini yang kita juga harus hati-hati. Ya, ketika kita menyatakan, oh, herbal ini mengandung antimikroba, mengandung ini dan sebagainya, lalu kita makan berlebihan. Nah, itu berbahaya. Segala sesuatu yang berlebihan itu berbahaya. Kenapa? Jangan-jangan nanti mikroba yang penting dalam tubuh kita tidak dapat berfungsi dengan baik karena adanya antimikroba yang cukup banyak. Ini yang harus kita hindari. Ya. Itu kalau kita ke arah sana. Nah, cnidaria. Yang kedua kita yaitu tentang cnidaria. Contoh yang paling simpel di sini adalah ubur-ubur. Gambar ini sudah ada, saudara juga sudah sering lihat apa itu ubur-ubur. Ya. Dia sudah simetris, ya. Jaringannya sudah baik, ya. Dan ini banyak terdapat di laut tropis.
Secara sederhana dapat digambarkan bahwa cnidaria ini memiliki kantong ya untuk pencernaannya. Ya, di sini ada rongga gastrovaskularnya. Nah, dan untuk lalu lintas pencernaan makanan, dia di sini ada mulut maupun anus yang fungsinya jadi satu. Ya juga untuk memasukkan dan juga untuk mengeluarkan. Jadi fungsi sekaligus yang belum terpisahkan. Nah, kalau yang lainnya itu sudah terpisahkan antara mulut dan anus sudah terpisah. Di sini belum. Nah, dia termasuk karnivor, yaitu dengan menggunakan tentakel yang ada, ubur-ubur tadi, tentakel yang ada pada ubur-ubur tadi, digunakan untuk menangkap mangsa. Nah, menangkap mangsa, kemudian dicerna. Nah, koral itu kadang-kadang juga ada naga-naganya. Nah, kalau kita lihat beberapa koral itu kan seperti ada gerak-gerak. Ya, untuk sembunyi ikan, ada racunnya yang sebenarnya untuk menangkap hewan-hewan kecil ya, untuk dapat dicerna. Ya. Di tentakel ini cukup banyak. Ya. Ada beberapa kelas, ya, hydrozoa, protozoa, anthozoa, dan sebagainya. Tapi kita tidak pelajari di sini. Ya. Nanti waktunya tidak cukup. Kalau saudara ingin mempelajari itu karena Anda berasal dari daerah pesisir atau pulau-pulau kecil, nah silahkan nanti dicari atau ditanyakan di grup ya. Itu kalau kita mau mempelajarinya. Kemudian yang berikutnya, ya, protozoa. Nah ini juga harus hati-hati, ya. Cacing pipih. Nah, dulu terkenal cacing pita. Ya. Memiliki struktur yang disebut dengan lovovore. Nah, mahkota tentakel bersilia untuk menangkap makanan. Ini ada beberapa kelas yang terkenal. Turbellaria, yaitu cacing pipih, ya, yang hidup di air laut, tawar, darat, ya, banyak menjadi predator. Trematoda, cacing hati. Nah, ini banyak. Ini kalau pada sapi misalnya, ya, pada saat Idul Kurban itu biasanya selalu dicari di hatinya ada cacingnya enggak. Kestoda atau cacing pita, parasit pada vertebrata. Jadi kebanyakan adalah parasit. Ini contoh gambar di samping, ya, cacing darah. Ini masuk dalam trematoda, yang masuk ke hati manusia. Dia hidup di dalam darah, ya, karena di darah manusia, sehingga kadang-kadang pada kaki dan sebagainya. Cacing ini ada dalam pergerakan darah kita. Ya. Nah, cacing ini menyatu antara yang jantan dan betina. Yang betina kecil, ya. Yang betina kecil nempel pada yang jantan. Sehingga yang jantannya hanya satu. Nah, yang kecil dia menempel. Ya. Nah, dia akan melakukan reproduksi seksual, ya, pada tubuh kita. Kemudian dia akan, ya, menghasilkan telur-telur dari produksi seksual tadi. Dia akan menghasilkan telur, telurnya keluar bersama kotoran kita dari anus kita keluar, dan kalau itu sampai masuk ke perairan, nah makanya kenapa ketika musim macam gini dibuatlah apa yang disebut dengan MCK. Jadi jangan sampai kita membuang kotoran kita di sungai dan sebagainya. Karena dampaknya ini, kalau yang membuang kotoran itu ke sungai itu adalah seorang penderita atau yang membawa cacing, telur-telur ini akan masuk ke perairan, ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam siput.
Ya. Nah, di siput ini dia akan melakukan reproduksi aseksual, ya, sehingga dihasilkanlah larva-larva yang dapat bergerak dan keluar dari siput. Setelah keluar dari siput, ya, mungkin di sawah atau mungkin di mana dan sekitarnya, kena kaki kita, kena bagian tubuh kita, maka dia dapat masuk, ya, ke dalam saluran darah kita, dan dia akan tumbuh kembali menjadi organisme yang akan melakukan reproduksi secara seksual dan berkembang biak di dalam tubuh kita. Ya. Itu yang harus coba kita perhatikan, jangan sampai kita terkena. Ya. Menjaga ini termasuk harus diperhatikan ketika kita ketemu dengan siput. Bagaimana dengan sapi-sapi yang tidak pernah dibawa ke sawah tapi kok juga bisa terkena cacing hati? Nah, itu ada ini berkaitan dengan siklus ini, ya. Tanaman ini juga di sawah, ini mungkin juga membawa, itu yang harus kita perhatikan. Ya. Nah, tadi salah satu pembawa adalah siput, dia masuk dalam apa yang kita kenal dengan moluska. Nah, ada yang hidup di air laut, ada yang hidup di air tawar maupun yang ada di daratan. Yang kita sering jumpai yang di daratan, ya, yang kita sebut dengan bekicot. Nah, itu yang dapat banyak juga dikonsumsi di Kediri misalnya, itu dibuat sate, ya, sate 02. Ya, itu juga harus hati-hati dalam mengolahnya. Kalau tidak bersih atau tidak mematikan cacingnya dengan baik, jangan-jangan itu menjadi sumber penyakit bagi kita. Jangan-jangan yang dibawa adalah bertelur pada manusia. Nah, itu yang harus kita cermati. Nah, olahlah dengan baik, sehingga organisme yang ada di situ mati semua. Umumnya memiliki cangkang, ya, yang terbuat dari kalsium karbonat. Ada beberapa yang tidak memiliki cangkang atau mengalami reduksi cangkangnya, ya, yang disebut dengan siput telanjang. Nah, cumi-cumi itu memiliki cangkang internal. Biasanya kita lihat ada cangkang di dalamnya yang keras. Ya, pada cumi-cumi kita tarik biasanya itu, ya, sebelum kita masak. Ya, jadi memang kemampuan membentuk cangkang itu ada pada moluska. Moluska itu berasal dari kata bahasa Latin yang berarti lunak. Ya, karena lunak maka dia dilindungi dengan cangkang yang keras. Ya. Ada 3 bagian utama, yaitu ada kaki, organ internal, mantel, lipatan jaringan. Ya. Kebanyakan memiliki jenis kelamin terpisah. Namun kita lihat pada siput, pada bekicot itu banyak yang merupakan hermafrodit, memiliki 2 alat kelamin. Nah, ini kelas utama pada moluska, ada Polypracovora, Gastropoda, Bivalvia, dan Cephalopoda. Nah, ini hidup di laut, tidak berkepala. Nah, kita masih ada organisme tidak berkepala. Nah, nanti masuk apa yang disebut dengan ortoda, yaitu yang memiliki tengkorak. Jadi memang nanti ada pemisahan organisme yang memiliki tengkorak dan organisme yang belum memiliki tengkorak. Organisme memiliki tengkorak nanti berkaitan ada yang memiliki tulang belakang dan ada yang tidak. Itu pembagiannya. Ya. Kemudian gastropoda, ya, ada yang hidup di air tawar, ada juga yang hidup di darat, ya, memiliki kepala, tubuh simetris. Nah, ada yang memiliki cangkang dan ada yang tidak. Nah. Bivalvia ini hidup di laut dan air tawar. Nah, cangkangnya pipih, kepala tereduksi, jadi tidak sempurna, memiliki insang. Ya, Cephalopoda dengan tentakel-tentakel. Ya, bergerak menggunakan cara pendorong semburan. Ya, pada bagian kaki-kakinya, cumi-cumi itu ada benjolan-benjolan yang digunakan untuk mendorong. Ya, sehingga dia dapat bergerak. Ini
gambarnya kita lihat, ya, bintang mengular. Ini teripang. Ini banyak yang mengkonsumsi ini, katanya enak. Ya, saya belum berani, belum merasakan ya. Ini, kemudian kita masuk ke terakhir, yaitu Ecdysozoa. Ya. Dia dicirikan dia sudah memiliki lubung eksternal yang disebut dengan kutikula. Nah, kalau kita lihat salah satu contohnya adalah Arthropoda, itu serangga yang dapat terbang, itu sebetulnya katanya itu bukan berbeda dengan pada burung. Nah, burung sayap itu fungsinya hampir sama dengan kaki yang berevolusi menjadi sayap, sedangkan ini adalah kutikula. Ya. Jadi semacam selubung eksternal yang berkembang menjadi sayap. Sehingga kalau dia mengurangi jumlah, tidak mengurangi jumlah kakinya. Nah, kalau burung, karena 2 menjadi sayap, maka kakinya jadi 2. Nah, tidak 4. Ya, sementara pada Arthropoda, jumlah kakinya tetap. Karena sayap bukan bagian dari kaki, tapi dia adalah bagian dari kutikula. Ya. Ada proses penggantian kulit yang disebut dengan molting. Ya. Jadi dia kalau menjadi lebih besar, maka dia akan mengalami pergantian kulit. Ya. Contohnya adalah pada serangga. Maka kita lihat serangga itu ada yang belalang itu misalnya, ada yang kemudian kelihatan kulitnya berganti. Nah, ada 8 film, tidak kita jelaskan di sini satu persatu, terlalu panjang nanti. Ya. Kita hanya lihat 2 film utama, yaitu disebut dengan nematoda dan arthropoda. Yang pertama adalah nematoda. Nah, ini cacing. Ya. Tidak beruas, panjang sekitar kurang dari 1 mili. Ya, sangat kecil. Hingga ada yang lebih dari 1 meter. Jadi ukurannya menjadi sangat beragam. Ya, dari 1 mili sampai 1 meter. Kurang 1 mili sampai lebih 1 meter. Ya. Umumnya hidup di daerah akuatik, ya, tanah, jaringan tumbuhan, dan jaringan hewan. Nah, ini pada tumbuhan banyak dipelajari karena menjadi hama yang penting nematoda ini. Ada tumbuh-tumbuhan. Meskipun juga dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, tubuh dilapisi oleh kutikula yang keras yang secara periodik diganti yang baru jika dia bertambah besar. Nah, jadi memang ciri khasnya dari film ini adalah adanya kutikula tadi. Memiliki saluran pencernaan namun tidak memiliki sistem sirkulasinya. Jadi dia ada sistem pencernakannya, tapi tidak tersirkulasi dengan baik. Ya. Jadi tadi dilakukan transportasi menggunakan cairan dalam tubuhnya disebut dengan pseudoxylon. Jadi kayak tadi usus semu yang bergerak di dalamnya. Ya, kalau saudara matikan cacing ya nampak cacing nematoda ini ya nggak akan kita jumpai adanya usus dan sebagainya, tapi mirip ya, fungsinya. Nah ini yang terakhir arthropoda. Paling banyak lebih dari 1 juta spesies. Ya. Yang sebagian besar pun serangga. Di semua habitat, bahkan di laut meskipun jarang. Ya. Dia dapat ditemukan, ya, serangga sudah spesiesnya banyak, jumlahnya pun banyak. Ini kalau satu daerah diserang oleh serangga itu oleh jutaan serangga. Ya. Arthropoda itu artinya kaki berbuku. Ya. Poda itu kaki. Ya. Karena apa? Karena tubuhnya berbuku-buku. Tubuh tadi dijelaskan dari kelompok ini yaitu ditubuhi oleh yang disebut dengan kutikula. Ya. Indranya berkembang dengan baik sehingga ditemui adanya mata, adanya penciuman, adanya antena dan sebagainya.
ya, sehingga dia dapat merasakan kondisi lingkungannya. Sistem sirkulasinya masih terbuka, ya, disebut dengan hemolimfe. Ini contoh gambaran ya dari bagian-bagian dari. Nah, ini adalah gambar lobster. Nah, untuk menggambarkan arthropoda. Ya. Ada mata, jadi inderanya sudah berkembang dengan baik, ada antena, ya, yang besar maupun yang kecil, ada kepala, ada toraks, ada bagian perut, abdomennya di sini, ada kaki yang dapat untuk bergerak, pasang sepasang, ya. Ada juga alat tambahan ini yang digunakan untuk bergerak dalam air. Ya. Ini kalau kita lihat lobster, mungkin banyak yang suka lobster dan sebagainya. Ya. Ini contoh gambaran untuk melihat bagaimana bagian-bagian dari arthropoda yang cukup lengkap yang dapat dimanfaatkan manusia dengan baik. Beberapa subfilum yang ada dari arthropoda, ya, Cheliceriformes, ya, laba-laba contohnya, kalajengking, ya, Myriapoda, ini kaki seribu dan lipan. Ya. Perbedaan kaki seribu dan lipan ini adalah bahwa kaki seribu itu adalah herbivore, ya. Sedangkan lipan adalah karnivor. Kaki seribu mempunyai 2 pasang kaki dalam setiap ruasnya. 2 per ruas. Sedangkan lipan sepasang. Jadi lebih sedikit. Jadi kalau kita lihat lipan, itu jumlah kakinya lebih jarang. Berbeda dengan kita melihat kaki seribu, cukup banyak. Dan dia herbivore, sehingga mudah kita temui di tempat-tempat sampah. Dia termasuk perombak sampah. Sedangkan lipan tidak. Dia memakan organisme lain, karena dia adalah karnivor. Kadang-kadang juga orang takut melihat lipan, takut atau gilo ya, karena takut kegigit. Kemudian hexapoda, nah ini serangga. Ada kepala, ada toraks, ada abdomen, ya, ada anten dan sebagainya. Ada 3 pasang kaki, 2 pasang sayap. Krustasea, nah ini yang paling banyak dikonsumsi. Ada kepiting, ada lobster, udang dan sebagainya. Ya. Tadi gambarnya sudah kita perlihatkan, ya. Bagaimana memanfaatkan, negara sudah tahu, ya. Sangat mahal, sehingga dalam film SpongeBob pun crab ini dikatakan sebagai orang yang paling kaya. Ya. Masakannya paling nikmat, Krabby Patty, ya. Dan pemiliknya adalah crab, ya. Karena dia dari Krustasea ini yang mahal, lobster. Itu kalau kita lihat, ya, pengibaratan, dan memang paling mahal dari semua contoh di invertebrata. Ini sedikit gambaran dari anatomi dari belalang. Ya, dia sudah lengkap. Tadi ada abdomen, kemudian ada torak, ada kepala, ada mata, ada antena. Ya, ini dan sebagian struktur di dalamnya. Ya, bagaimana dia dapat kerja, ada lengkap, sudah ada hati, ya, dan sebagainya di sini. Ada jantungnya, matanya dan sebagainya yang dapat berkembang dengan baik. Bagian-bagian dari kemudian kalau kita lihat bagaimana serangga juga ada yang melalui proses metamorfosa. Ya. Ini sudah saudara pelajari bagaimana dia melakukan
metamorfosa, ya. Pada tahap ini dia masih banyak makan dan tumbuh, juga melakukan molting tadi, pergantian kulit, ya. Kemudian setelah beberapa kali dia melakukan molting, yang menjadi besar, kemudian dia akan masuk menjadi pupa, ya. Dan kemudian dia melakukan proses di dalamnya, perubahan-perubahan, pemecahan, sehingga terbentuklah organisme baru, ya, yang dapat terbang. Nah, ini contohnya di sini adalah kupu-kupu, ya, butterfly. Ini yang kita pelajari. Ya. Mungkin yang jarang dipelajari di SMA waktu itu adalah pengertian molting dari tiap tahap. Ya, pengertian penggantian kulit dari tiap tahap. Itu yang kadang-kadang tidak kita pelajari di sana. Jadi di sini menunjukkan salah satu ciri dari arthropoda adalah adanya penggantian kulit kutikulanya. Ya. Ini contoh tahapan-tahapan, ya, yang ada pada, ya. Oke, saya usahakan untuk cepat waktunya. Nah, ini sudah cukup. Kita akhiri kuliah kita hari ini. Ya. Kalau ada yang mau tanya, silahkan.